Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Syekh Zakaria Al-Ansari ndawuhaken. Wa lamur wasira anna awalal maqamati temen sedune pira-pira kawitane makom. Temen sedune kawitane pira-pira makom iku at-taubatu tobat. Wa akhiru utawi akhire makomat iku al-ma'rifatu makrifah, tapi makrifah al-murattabatu kang den urut-urutaken apa makrifah kang den urut-urutaken kang keluar kang den hasilaken kang apa ya konsekuensi ini alal mahabbah kang den buahaken misane den buahaken ing atase mahabbah fal mahabbah mengko utahe mahabbah iku ba'dal yakin ing dalem sakwise yakin. Kama kala kaya le dawuh sapa musannif ngene iku lek ten juru kurung Syekh Wali Ruslan. Ma tahsulu al mahabbatu illa ba'dal yakin. Ma tahsulu ora hasil apa al mahabbatu mahabbah illa ba'dal yakin angin dalem sakwise yakin. Biwujudil mahbubi kelawan wujudi zat kang den demeni il kaifa krana hali kaya apa yuhibbu demen sapa wong asai'a ing suci-wiji qabla ma'rifati dalam sadurunge kenal sadurunge weruh ing mahbub utawa ing syekh pun dhisik makom niku napa dikawitane makom niku taubat. Man la taubata la maqamalah. La maqamalahu. Wong sing enggak mau tobat enggak akan pernah bisa mendapatkan makom. Makanya lek panjenengan sik pancet ngono ora gelem tobat, jangan berharap oleh makom kejaba mengko lek wis mati dikai makom niku. Makom Pak. Niku enten ya. Tapi makom-makom kuburan makom. Awalin makom taubat. Napa to makom? Makom niku suatu derajat, suatu keadaan, suatu kondisi seseorang yang tertentu yang didapatkan dengan cara usaha, dengan cara latihan, dengan cara membiasakan. Kalau bahasanya dan kitab dengan cara kasbun. Dan syaratnya makom itu tidak akan pernah naik kecuali makom yang pertama, yang awal itu bisa dilalui. Lek sing pertama itu sudah dilalui, pertama bisa didapatkan dengan sempurna, sudah otomatis akan naik. Contoh seperti kemarin di dalam sikap kita, keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala, yakin kita terhadap Allah. Dulu disebutkan awal makom adalah sabar dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebelum sabar, tasabbur. Tasabbur itu berusaha untuk sabar. Bahasa Inggrisnya ngempet, betah-betahno dengan cara ndak usah panjenengan menyampaikan kepada siapapun, mewadulkan kepada siapapun apa yang diperlakukan Allah terhadap panjenengan. Di baratno melarat, di baratno kena musibah, di barat menopo mawon, jangan laporkan kepada orang lain. Kita usahakan ngempet hanya lapor nang pangeran tok. Niki tasabbur, berusaha sabar. Kalau kita sudah sabar, berusaha sabar, terus suwe-suwe kan kulino akhirnya menjadi biasa, akhirnya sabar. Setelah ngomong soro niku mawon nyambut gawe pertama yang waras-warasan wegel kan ini. Teruskan saja, lama-lama menjadi terbiasa akhirnya sabar.
Yang kalau sudah sabar itu nanti akan dengan sendirinya masuk di dalam tarapan qanaah, nrimo atau ya nrimo. Niku lek gak nrimo, gak gelem qanaah, gak mungkin dia itu gak sabar, gak bisa qanaah. Nah, sampean kepingin qanaah nrimo anane pandum tapi gak sabaran, ya gak bisa. Sabar dhisik, wis sabar qanaah. Kalau sudah qanaah terus menerus akhirnya bisa warok. Warok itu hanya meringkas untuk mendapatkan yang halal belaka dengan menjauhi yang syubhat. Kalau ndak qanaah duwe sepeda siji gak nrimo, kendaraan elek gak nrimo. Karena nggak nerima kepingin sing gede, lah sedangkan jatai pemasukane itu ya panggasamu akhirnya malah ya mau ndak mau malah gelem subhat, malah gelem sampai haram barang. Naudzubillah. Ini gara-gara gak nerima, gak bisa warok. Kalau tidak warok, gak akan pernah bisa zuhud. Dikepingin zuhud zahid ya warok dhisik. Warok itu meninggalkan yang subhat, meninggalkan yang haram, iktisor pada yang halal. Kalau zuhud iktisor yang halal, yang sekedar mencukupi, meninggalkan yang tidak dibutuhkan. Jadi meninggalkan yang tidak dibutuhkan berarti ngambil secukupnya saja. Itu namanya zuhud. Gak mungkin kita akan zuhud kalau warok saja, tidak bisa. Loh, ini jenenge makom. Kalau sudah warok otomatis nanti akan zuhud. Nah, tidak mungkin akan bisa zuhud lek ora warok. Setelahnya zuhud baru tawakal. Lho panjenengan tawakal pasrah kali opo sing dijanjekno karo Gusti Allah. Tawakal itu iktimat ala wa'dihi atau iktimat ala Allah biwa'dihi, iktimat kepada Allah dengan janjinya. Misalnya kita rezeki sudah tawakal aja, pasrah karo pangeran. Kayak isak titi ya pasrah soal urusan di sana. Kayak mangan gak mangan pasrah. Karena Allah Taala sudah nanggung. Walaupun nanti mestinya rezeki itu ada kalanya rezeki yang mazmun dan dan tanggung. Itu awamidabatin fil ardi ila Allah rizqa, yaitu sekedar kita kuat untuk ibadah urip niku tanggungane pangeran. Ana kalane rezeki maksum. Rezeki maksum iku sesuai dengan dum-duman sing dawuhna kali Gusti Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Niku ya dibagi karo pangeran bagiane dhewe-dhewe. Yang ketiga ada rezeki mamluk, rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjekno dengan syarat. Seperti kita akan dicukupi, dijanjikan dari pancen gelem takwa, wama gelem tawakal nang Gusti Allah, wama yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rezeki mau'ud. Sing nomor 4 rezeki mamluk, nanti yang dimiliki. Nah, rezeki yang mamluk itu belum tentu rezeki yang dimakan, rezeki mazmun bukan. Karena kita itu kadang memiliki tanah atau memiliki gabah sak gudang, tapi belum tentu rezeki mazmun kita. Ora melok mangan, sing mangan ya orang lain. Panen telo sak desa misalnya, ya gak makan kita, kadang-kadang satu pun gak miliki. Itu jenenge gur mamluk tok. Itu semuanya akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara kita hanya mengaku memiliki tapi gak melok-melok merasakan. Kadang semacam itu. Nah, kalau sampean lihat seperti rezeki mamluk itu, Gudang Garam itu punya mobil nggak bisa dihitung, saking akeh. Akeh pesawat punya, sapi itu banyak. Terus kuda itu akeh. Gak pernah naikin mobilnya. Si naiki ya supir-supir. Bahkan kemana mobilnya juga gak tahu.
hanya mamluk saja. Hanya laporan saja. Ini ku dihisab tapi gak merasakan. Germu metok. Termasuk kalau panjenengan ingin tahu lagi, Indomaret, se-Indonesia itu punya hanya orang satu. Tapi apakah dia itu pernah datang di Blitar ini? Enggak pernah. Dan enggak tahu tempatnya di mana, enggak tahu. Tapi milik dia, punya kekuasaan untuk ngatur-ngaturnya. Tapi enggak pernah masuk saja enggak. Jadi gue sing mamluk. Ya, itu kesenangan saja, kepuasan saja, tapi kalau kita mau berpikir kayak apa ya, kalau kita loh di sini kan ya. Tapi ya itu kebanggaan sendiri, yang nggak mutakatsir hatta zurtumul maqabir. Kalau nanti sudah tawakal biwaktihi, nanti akan bisa taslim. Taslim itu apa? Taslim itu iktimat bi ilmilah. Yes, kabeh pangeran ngerti ya. Kabeh pangeran apa itu? Allah Ta'ala tahu. Kita berada dimanapun tahu. Walaupun kita disiksa, dikapakan saja apapun tahu. Makanya Nabi Ibrahim ketika akan dimasukkan dalam api oleh Namrud, sudah dimasukkan pada senggotan. Senggot niku ya senggot. Nah, akan digunakan memasukkan dan ketepil masukkan ke api. Wah, semuanya para malaikat sama susah, sama apa itu namanya istilah ini sama mengkhawatirkan, ketir-ketir. Lalu Allah Ta'ala, aku kan malaikat minta kepada Allah, ya Rob Khaliluk, ya Rob Khaliluk, niku kekasih panjenengan, kekasih panjenengan kok akan dibakar semacam itu. Padahal itu masih menunggu komando dari Namrud, tinggal Namrud mengatakan oke, berangkat langsung bos gunung. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk bertanya kepada Ibrahim. Tanya kepada Ibrahim apa yang dikehendaki Ibrahim. Walaupun Allah tahu. Nah, secara formalnya kan gitu, ditanya Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajatun. Kau butuh pertolonganku enggak? Nabi Ibrahim jawab, amalaka fala. Kalau kepada kamu enggak, kamu sama-sama makhluk dengan saya. Begitu. Sekarang malaikat didawai, ama ilallah, dan Gusti Allah. Fakhasbuhu bi ilmi. Fakhasbi bi ilmi. Allah tahu, saya akan diginikan ini tahu. Kenapa saya harus memperingatkan kepada Allah? Dan itu Nabi Ibrahim dalam makam apa itu namanya taslim. Kalau sudah taslim dengan ilmilah akan tafwid. Tafwid itu ridho bihub milah. Dan inilah yang rukun iman yang ke-6 yaitu ridho biqodoi wa qadarihi gitu loh. Nah niki jadi kan pelajaran ini kita ya teko kifayatul awam niku juga akidatul awam kok hadis ridho dengan qada qadar. Gampang muni ridho dengan qada qadar, tapi kita bisa ridho yang semacam itu enggak bisa. Itu makom. Kecuali dengan melalui proses semacam tadi gitu loh. Nah, niku diantarane. Lah proses itu berapa lama? Ada kalanya 1 hari bisa, ada kalanya 2 bulan bisa, ada kalanya setahun bisa, ada kalanya 10 tahun, ada kalanya 30 tahun, ada kalanya 70 tahun, ada kalanya sampai mati pun nggak akan bisa. Niku terserah Allah yang memberi gitu lah nih. Nah, kalau apa itu namanya yang langsung 1 hari bisa seperti Sakharatul Fir'aun dari kafir. Nah, dari kafir niku menang. Bukan sihir bela Fir'aun, tapi begitu langsung dikasih hidayah oleh Allah langsung mengatakan qalu amanna bi rabbi Harun, amanna bi rabbi Musa wa Harun.
dan diancam oleh malaikat, oleh Fir'aun akan dipotong-potong tangannya, tidak peduli, tidak takut, pasrah nang pangeran. Lah niki satu hari, enggak satu hari, sebentar saja sudah seperti itu. Nah, saat niki kadang-kadang mualaf mesti kayak beras kurang-kurang tahu. Dilelutno beras karo kurang-kurang tahun kayak zakat minggu panggah mualaf, panggah gagal salat, panggah gak iman ya. Wis ngoten niku jane. Kata ta ngoten niku. Wes itu di dalam proses iman bil qada wa qadar. Sekarang untuk rasa hadir kepada Allah, Allah bisa masuk di dalam hati kita. Niki karena hati niku tidak bisa dimasuki Allah sebab di dalam hati niku kebek, di dalam hati penuh. Hati kita nggak bisa sambung nang pengiran, gak ada magnetnya. Walaupun sudah tahu kalau itu panggilan Allah, sudah ngerti kalau Allah menggerakkan kita, sudah ngerti dengan siksaan Allah, tapi gak ada konek. Mbuh niku mukmin utawa ora secara nune lek sing mukmin semestinya kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Anak dan surat sajatan apa? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Niku wong mukmin. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjatan. Mendengarkan nama Allah langsung sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, selalu baca tasbih. Wa hum la yastakbirun, tidak pernah merasa punya kebaikan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji, kalau malam selalu pisah dari tempat tidur. Anil madaji tempat turun, bukan turu miring itu tempat tidur. Napa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Coba sangka niku tok wis kita ora pas wae. Lah gitu. Sangka niku tok lho innama yu'minu yang sing iman niku padahal kita innama niku le faedahe kan khasar to. Wa ma bilau bina man khasar akhir wa kadas itu enggak sedohat. Nek khasar hanya itu. Niki kita pemasuk wong mukmin ngoten. Lah delok ngono. Masyaallah. Wis. Lah kenapa enggak connect? Karena ono regete ono tayenge. Kabel niku lek tayengen masih disetrum ya tetep enggak connect. Lah tayeng iku apa? Dosa-dosa, nafsu, dunya, setan. Masuk makhluk. Nanti makhluk aku dunya niki semarakaken enggak connect ke situ. Nafsu. Ada nafsu ini kepinginan. Kau pingin lunga kepingin apa terus ana azan. Saweneng delok bal ana azan, gak konek. Misalnya gak konek ngene iki menan. Bahkan wong pengin duwe napa ngoten men arep membeli terus ana wong njaluk, ya gak konek sanggane. Padahal yang minta itu Allah, gak konek. Dunia. Atau sebenarnya kita mempunyai keinginan untuk memberi tapi ya gak butuh apa-apa tapi bojone muring-muring. Niku makhluk. Nah, atau maksiat. Karena maksiat ini juga kita gak connect. Makanya di dalam Minakusaniyah Syekh Asyarqawi ndawuhaken adiman apa itu yang sing mboten saged tahajud di waktu malam. Malam yakdir malam yastati alal qiyamil lail fal bayam bagi malam yastati wala qiyamil lail ayfatisa nafsah. Ketika orang itu tidak mampu sholat malam, suruh meneliti-neliti dirinya. Jadi jangan alasan capek, jangan alasan apa.
neliti dirinya. Barangkali baru ngerasain orang, barangkali ada ujub, barangkali ada riya, ada khidun, ada kibir. Semuanya ini mengakibatkan kita nggak bisa connect. Nah, ini makanya termasuk satu itu mengakibatkan nggak connect. Lha gimana gak connect yang jelas kok. Pegel karo takmir wis jelas. Napa niku ning waya Jumatan nang kono ya iso gak ketok ngalih ae. Mergo pegel. Lha gitu. Lha niki marane gak connect kita ngriku ngoten. Kenapa? Ana makhluk. Kalau gak ada makhluk ya ben ya. Saya enggak urusan karo takmir. Kan sing ngaten nih. Lha niki dadi antarane. Lah oleh karenanya karena itu sebab dosa. Nanti kalau kita tidak bisa sholat malam, ini karena dosa. Jelas ini karena dosa. Kedua, kalau kita ini hati mokong itu keras kepala. Nah, keras kepala. Atau awak lemes. Atau rezeki ini seret. Ini barangkali kita melakukan yang cocok karo syahwat, gak ada manfaatnya. Ini kok akibatnya seperti itu. Jadi Syekh Malik bin Dinar dawaken bahwa barang siapa merasa males, aku merasa males, hatinya atos dan rezeki ini lancar, rezeki ini seret, mungkin melakukan malayak yanihi perkara sing ora nek manfaati. Gak percaya, coba mawon. Kita niku nglakoni perkara sing ora manfaati sing menjadi kesenangan kita, cocok karo nafsu. Ndelok TV ngono ae. Mbok sinetron, mbok bal. Atau sekak nang pos ngene ya. Ini kan kena manfaatnya terus seneng gak gur nuruti nafsu. Itu coba sampean celuk karo bojo karo celuk karo bojone ngoten. Celuk bapakmu kon mulih kon istirahat mulih bangkah ngono ae. Wis jajal jane. Bagaimana reaksinya? Mulai-mulai kon ngatur-ngatur wong nih. Lagi toh. Kosat kulubu. Atine atos ini kagak dikandhani. Lek dalam agama kosat kurbum lek di dalam wong kene ngarani keras kepala. Masalahnya wong mikir itu lek ten Jawa diarani karo kepala, lek di dalam agama diarani karo hati. Makanya lahum qulubun la yafqahun, hati enggak bisa paham. Tapi kalau kita otak enggak bisa paham. Makanya kalau apal betul di dalam agama disebut dengan andhori qalbin. Tapi kalau di Jawa luar kepala, ben niku wis masane ngoten niku wis gak usah dianu, wis gak usah dimasalahkan karena itu bahasa ngoten mawon. Nah, lah sampean dikene wah paling luar hati. Wah ngono iki malah gak paham wong. Ya wis paham luar kepala ngoten mawon ngoten. Nah niku pun jelas atas hati ini sulit diomongi. Nomor loro buktikan, mari sekak, mari ndelok bal, kongkon salat tahajud. Wis demi Allah, mboten saged. Umpama dipaksakan ndak bisa connect. Ayo, jajal mantun sekak, kok tak tahajudan sik. Mboten saged connect. Karena syahwat. Nah, kemudian setelahnya ngono, bengi ora tahajudan, sekakan, ndelok bal, pagi ngantuk, setelahnya ngantuk enggak tidur, akhirnya enggak nyambut gawe. Rezeki ini ya seret. Dan itu penyebabnya. Awal maqamat untuk membuat connect kita, connect nang pangeran sampai punya rasa cinta terus sampai rasa hadir terus. Lah ini harus dimulai dengan menghilangkan hal-hal yang bisa mengakibatkan enggak connect. Gini ku dosa-dosa niku wae, tobat. Lah tobat ini nanti akan mendapatkan derajat macam-macam.
Pertama, tobat saka kabair. Sudah jelas. Setelahnya tobat saka kabair, tobat saka saghair. Nah, tobat saka dosa-dosa kecil. Setelahnya itu tobat saka makruhat. Kowe iki apa ya sanggup saka makruhat. Barang-barang sing makruh. Baru tobat saka khilaful aula. Barang-barang yang tidak utama. Nah, baru nanti setelahnya kita bisa tobat karo perkara yang khilaful aula, tobat dari perkara sing cocok karo nafsu. Cocok karo syahwat. Walaupun mutama kita golek sing ora cocok karo syahwat. Niki urusane tobat. Terus akhirnya tobat karo apa wae sing sak liyane Gusti Allah. Apa maksudnya tobat terus? Apa yang kita lakukan selama itu bukan tuntutan Allah, bukan perintah Allah, no. Nah, ini ditobati. Nah, jadi misalnya dijak, aku bukan berarti terus gak nang sawah, gak nang tegalan. Saya diperintahkan nang sawah, karena imaratul ardi niku kewajiban. Kalau tadi niku malah dilarang. Oh ini. Nah, termasuk karo Gusti Allah didhawuhi walatul kubiaidikum la tahluka. Iki aku pakai masker, pakai jaga jarak. Ini ya diperintahno karo Gusti Allah. Kenapa saya kamu lakukan? Karena perintahnya Allah untuk menjaga, untuk melindungi dengan dawuh walatul kubiaidikum ila tahluka dan lain sebagainya. Pokok perbuatan apapun selama di situ bukan karena Allah, weh ngene awakmu ben mulya, awakmu ben dadi wali, ben hilangkan yang semacam itu. Amalia-amalia yang tidak karena Allah hilangkan. Dihilangkan masih Allah. Ketika panjenengan kaya ngoten niku mangke akan bisa naik. Nah, lek wis melakukan apapun sing selainnya Allah nanti akan timbul mahabbah. Yang otomatis pertama kali didahului dengan yakin. Yakin Allah ada, yakin Allah maujud, yakin kita akan dipenuhi karo Gusti Allah. Semuanya apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dan lain sebagainya. Ini harus paham dulu, harus yakin dhisik. Setelahnya yakin, kita sudah tobat melakukan selain Allah, pokok sing selain Allah kita tinggalkan. Ini akhirnya mahabbah, cinta, sudah otomatis niku. Jadi pertama apa yang kita diperintahkan Allah kita lakoni terus menerus. Sholat diperintahkan Gusti Allah, sholat sunat kita diperintahkan Gusti Allah. Niki kalau kita lakukan karena perintah Gusti Allah, beda ya perintah Gusti Allah dengan sholat itu ya beda. Tidak hanya sholatnya, tapi karena perintah Gusti Allah. Kadang-kadang kelihatannya ngelakoni perintah, tapi bukan untuk ngelakoni perintah. Makanya Mbak Yasin Mas Ari niku wonten kitab Tibyan karanganipun beliau, tulisannya beliau, jelaskan punya teman yang selalu ahli poso di waktu siang. Kalau malam selalu tahajud, tidak pernah berbicara. Entah yang disebutkan itu beliau siapa, nggak boleh itu disebutkan namanya, ya memang nggak oleh. Nah, dalam masalah itu akhirnya ngerasani tamalian. Tapi dia menulis dalam kitab Tibyan nih, nggak pernah berbicara kecuali darurat, kecuali terpaksa. Nah kemudian dia keluar ke masjid. Keluar dari rumah kudai uzlah niku menyendiri. Keluar dari masjid hanya untuk ibadah, untuk jamaah, untuk jumatan. Selain itu ndak. Wah. Nian ketoke wah warok zuhud gitu tadi. Dalam suatu hari beliau marah-marah teko nang masjid, marah-marah kepada orang yang ada di masjid sampai berbicara fahish, kotor. Enggak disebutkan dengan beliau kotornya bagaimana.
Dan ketika beliau mendapatkan tamu, nek sing sowan wazirul balad niku menteri. Nah, dia sambut dengan gembira, sambut dengan senang dan memberikan uang yang begitu banyak, dia terima senang. Dan dia selalu berkali-kali haji, padahal zaman Bayi Hasim ini kan haji masih mahal, tapi terus berkali-kali haji. Akhirnya Bayi Hasim sowan kepada beliau, ya, krono konconi menunggu di halaman rumah dengan aku lama sekali tidak dibukakan, walaupun sudah di kulan sudah diundangi, dicelui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak dijelaskan mana ada itu, sudah saya undang berkali-kali. Apa assalamualaikum apa kulan nuwun, enggak ngerti. Lalu yang keluar istrinya. Setelah lama-lama yang keluar istrinya, terus beliau mengatakan anu saudaranya panjenengan boten saged medal untuk menemuni siapapun. Nah, terus Bayi Hasim dawuh sampeyan naturaken sing teko iki dulure sampe dulure sing jenenge Hasim Asy'ari teko Tebuireng. Tolong kon metu, lek ora metu aku terpaksa akan saya masuk dengan cara masuk dengan sendirinya, ngotot masuk dan tak seret metu. Tak paksa metu. Iku Mbah Hasim dawuhe ngoten. Lek gak metu saya masuk dengan aku dengan memaksa dan saya seret untuk keluar. Sampai no. Wah, ini bolone dhewe ya wani ae karene. Terus akhirnya keluar. Nah, terus karo keluar tidak dawuhi karo Bayi Hasim, napa awakmu nglakoni kaya ngene iki napa? Nek nglakoni kaya ngene iki lho napa? Apa ya ora wajiban nemoni tamu barang iku kewajiban. Iki lho iki. Terus beliau jawab, sampeyan niku ojo metu-metu teko omas nang omahe. Oh Islam. Maka wong-wong akan mengatakan sampeyan wali dan banyak yang sowan datang sampeyan gua hadiah akeh. Nah, tibae lho gitu lho. Lho niki artinya apa? Saya sampaikan ini bukan berarti terus oleh poso, terus tahajudan, terus uzlah kayak ngoten niku. Terus marono ibadah bukan. Itu karena Allah bukan. Makanya saya sampaikan tinggalkan yang selain Allah, bukan harus sholat apa ya? Apa? Ya kita diperintahkan apa untuk Allah? Ini loh, diperintahkan apa untuk Allah? Nah, niku sing paling penting. Nah, niki saya sendiri niku kadang nggih tarodud mikiraken kaya ngeten niki. Biasanya kalau di tempat dalem niku nek kula tenggon kula niku asar pokoke dawe jamaah rada asar rada sore ngoten wis gak mulih nganti isya baru antun isaan medal. Lah kok daya mari asar nis kula jaraken. Mari maghrib kula jaraken. Mergo apa? Lah niku mangke pan mari asar ya wis awake malih ilang wiridane. Pan mari maghrib niku jamaah ilang. Kenapa pan mari maghrib kadang sawi ra mulai-mulai terus akhirnya tak tinggal jamaah ya ora pantes. Tinggal jamaah ora pantes terus mari ngoten ten wis rada bengi mantun azan suwe ya cacah ya wis ilang kabeh. Ilang kabeh kene gak nemu jamaah. Kadang kita piye to dihormati ya para tamu. Jadi ngurmati tamu ya wajib, tapi sudah saya bilang lagi kabeh cuk mertamu lek antarane asar karo anisane mumet. Lha ngaten iki kadang. Nah, kita ya harus bisa bisa mengetahui ya tamu sing saya kalau kira-kira orang yang penting terus adoh kan yo ditemoni guys.
Anu nabi wis tangga dhewe wis ngerti panggahe. Pemane jenenge kenduren bar magrib sebel. Bar magrib to bar asar ngene. Lah ini ngaji ya prai lho ngene. Nah, dengan ngoten niku lho. Iki dimenangno tahlil aku undangan apa. Ngenteni Isya. Tahlilan kok undangan ya gak salat gak sama Isya ngoten. Nah, yang semacam niki kadang-kadang bingung saya sendiri. Untuk ngamalno tinggalno sing sak liyane pangeran iki sing pangeran sing ndi ngoten lho. Niku yo angel pisan. Ternyata walaupun kongkon tobat sak liyane pangeran terus-menerus sehingga kita mahabbah. Nah, ini membutuhkan ilmu yang dalam. Kudu iso ngaji, gak iso ngaji gak bisa. Mana yang diperintahkan, mana yang tidak, mana yang cocok karo nafsu, mana yang krana pangeran. Ini kita nggak bisa membedakan. Bahkan sing antara nafsu dengan pangeran, ini yang paling nampak, yang paling kelihatan. Yaitu seperti Sayyidina Ali karena wajah ketika akan dibunuh oleh orang kafir. Waktu itu Sayyidina Ali istirahat di dalam peperangan, pedang disantoli nang kayu. Terus diambil orang kafir. Nah, terus Sayyidina Ali diancam akan dibunuh. Terus ditanya, man mana ya Ali? Siapa yang menghalang-halangi engkau? Sayyidina Ali jawab, Allah. Pedang jatuh. Soalnya pedang jatuh diambil oleh Sayyidina Ali. Ganti orang itu akan dibunuh oleh Sayyidina Ali. Ditekoi, man manakah? Siapa yang menghalangi engkau? Sayyidina Ali dihidoni. Setelahnya diludahi, gak jadi membunuh. Loh kenapa? Ditanya, kenapa kamu gak jadi membunuh? Kalau saya tadi akan membunuh lillahi kalimatillah, karena kau memusuhi orang Islam. Tapi setelahnya kau meludahi saya, ini saya mangkel. Nah, mangkel dengan kamu karena kau ludahi. Berarti kalau saya membunuh kamu berarti karena dasarnya mangkel, neraka. Loh. Ngeten iki ngelen ya keteng karo-karoan iki ngeten iki. Bedano antara mana yang Allah, mana yang nafsu, mana sing setan. Masa lembut banget. Niku lek kacane mboten bening, atine mboten bening, mboten saged. Pun, yen lek pun diterusaken ngoten mawon. Tresna jalaran sangka kulino. Niku mangke manjene mahabbah, seneng niku lek paling sing dipandang ini pangeran tok niku seneng. Jadi kadang-kadang yang semacam memandang tentang pangeran niku nggih kesulitan ngene ku mang. Saiki wayahe wiridan nglakoni kesunatan terus ana tamu. Pandangan endi pangeran. Nemoni tamu wajib hormat tamu wajib. Mangkana yu'minu billahi wal akhir fal yukrim dhaifah. Iki sunat tinggalno. Tinggalno. Lah ini lho. Kadang-kadang kula ya pas wiridan ngono kae terus ana tamu ya terpaksa wis. Waduh iki ya. Tapi kula kena plek. Ayo, iki kewajiban. Nah ngene iki lho. Lah niki sing kadang ngangel banget niku. Contone maneh. Jenengan maos Quran. Ta wiridan, maos Quran, ngaji Quran enak-enak terus ana azan. Nah. Iki ngaji Quran iki ya krana pangeran. Ngrungokno azan ya krana pangeran. Tapi panjenengan tahu ketika waktu ana azan diperintahkan untuk berhenti dari apapun sampai maca Quran suruh berhenti. Lalu bagaimana dengarkan Quran? Nah ini kalau kita wis kok cari pangeran. Ya diam mendengarkan. Nah, tapi kadang-kadang kita wis sunat ae wis tidak nang khatam. Nah, kelihatannya untuk pangeran tapi bukan untuk pangeran. Ben kepingin khatam. Ngeten iki sing angel. Nah, niki harus kita lalui. Obati yang semacam ini. Nah, baru nanti setelahnya itu betul mahabbahnya bukan kepada perbuatan, mahabbahnya nang pangeran. Tapi kita hanya satu pokok salat. Wis ono apa tak tinggal, pokoke kudu salat. Jamaah kudu, wis ono tamu napa tinggal jamaah. Iki akhirnya nanti cintanya kepada jamaah bukan cinta kepada Allah. Nah, kalau sudah cinta kepada Allah, pelek.
Ini terus-menerus kalau memang ada cahaya, afaman syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Cahaya inilah yang akan mengantarkan kita melihat apa saja adalah Allah. Nah, ngeten. Iku jenenge makrifat. Makanya teng mriki diaturaken awal maqamat tobat. Saniki tobat niku mang. Tobat sangka kabair, tobat sangka sawair, tobat sangka makruhat, tobat sangka khilaful aula, tobat sangka perkara sing gak manfaat, gak manfaati. Perkara sing ora enek manfaate. Nah, terus tobat sing cocok karo nafsu, tobat sangka sakliyane pangeran. Nah, niku kudu terus menerus. Lah niki berapa lama? Ya enggak tahu. Wong iki urusane pangeran. Nah, panjenengan kan delok sakaratul Quran dengan hadiah yang begitu banyak wis pun mboten peduli bisa. Wis gak peduli duit. Tapi juga bisa hampir datang dihilangkan dengan harta sapa? Bal'am bin Amr. Niku sambil teko nang pangeran pun koniknya kuat tapi hanya gara-gara iming-iming dari kaum Kan'am ya amblas liyane lho teng mriki lho angel ngoten niku ya dadi semuanya niku saka pangeran niki yang dimaksudkan makrifat dengan rasa. Kalau makrifat dengan ilmu yakin to dari kasbun nafsin niku wajib niku karena dengan belajar dengan keyakinan itu harus. Tapi lek sing ainul yakin niku dalam rangka mengamalkan itu sampai hakul yakin diki hakikat. Berarti hakikat makrifat yang niki mboten wajib. Mboten wajib tapi akan kita dapatkan lek diparing rezeki karo pangeran dengan catatan mau tobat. Lah lek mboten purun tobat ya terusno. Di antarane sampean tobat siji ae, ojo wareg, ngono tok wah. Kan mangan wareg niku fuduli to, perkara sing ora manfaate to. Bukan diperintahno luwe mboten. Ojo wareg. Ora kudu luwe. Tobat niku tok ya. Nek poso gampang lek waktu poso. Nek gak poso ngeten iki waduh ya angel gak karuan. Nah, makanya tobat saka muharram niku mawon lho. Waduh, impun perkara sing diharamnaken niku lho, mbuh kabair utawa sagair, khususe sing urusan hakul adami. Nah, sampean ana semut meneng-meneng sampean serak-serak haram niku pian ya. Dosa ora nyakiti orang ngganggu dateng panjenengan ya. Lha tinggal ngeten niku. Terus ngomong keleki wong. Lha piye dosa to? Selama terus ngoten niku enggak akan pernah bisa makrifat nang pangeran iki salah mboten saged. Ya bisa makrifat dengan ilmu yakin niku tok. Dengan ilmiah. Nah, tapi gak iso tembus, gak iso connect. Pun niki penting. Yes, baliki dateng awake dhewe wani ora tobat niku mangten lho ha. Lek kabair insyaallah ya. Ya kabair kadang-kadang ngrasani niku ono sing ngarani kabair karena wonten ancaman sendiri. Kadang rasane kongkon meneng ngono ya sik enggak iso kok. Niku prenono. Sombong ujub niku kabair. Masyaallah. Wis setelahnya niku didhawuhi